warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nini Fujianti, mahasiswi tingkat 3 dari Universitas Bakti Kencana Bandung kelas A. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah video mengenai pengkajian spiritual pada pasien dengan HIV/AIDS, yaitu menggunakan metode VICA yang terdiri dari faith, kemudian ada importance and influence, community, dan yang terakhir ada address and application untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktikum mata kuliah HIV/AIDS. Sekarang kita masuk ke fase preinteraksi. Yang pertama, kita harus membaca rekam medis atau catatan keperawatan klien terlebih dahulu. Kemudian kita harus mempersiapkan diri kita agar kita siap ketika kita berhadapan dengan klien. Kemudian kita menjaga lingkungan. Dan yang terakhir, kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum bertemu dengan klien. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Sus. Ibu, perkenalkan, saya Neneng Andini Fujianti. Saya merupakan perawat penanggung jawab Ibu selama dirawat di ruangan ini, Bu. Menurut standar prosedur keselamatan di rumah sakit ini, boleh saya lihat gelangnya dan Ibu boleh sebutkan nama dan juga tempat tanggal lahir Ibu. Boleh Sus, saya Rifania, saya lahir 3 Juni 1981. Baik, sudah sesuai ya Bu ya. Nah Ibu, jadi maksud dan tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan pengkajian terkait dengan keagamaan Ibu dan juga bagaimana Ibu memaknai hidup Ibu. Saya di sini akan melakukan pengkajian dengan metode FICA ya Bu ya. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan tidak ada pertanyaan yang sulit ke Ibu. Jadi Ibu nanti tinggal dijawab saja. Bagaimana Bu? Boleh Sus, saya bersedia. Ya, untuk waktunya itu kurang lebih 10 menit, Bu. Dan tempatnya di sini bagaimana? Boleh Sus. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu kepada saya? Sepertinya nggak ada Sus. Baik, kalau begitu saya tutup sampirannya terlebih dahulu ya, Bu, untuk menjaga privasi Ibu. Baik. Mohon maaf Bu, sebelumnya untuk agama dan kepercayaan yang Ibu anut itu apa ya? Kalau tadi saya lihat di catatan atau rekam medis Ibu itu beragama Islam. Iya Sus, betul, agama Islam. Apakah ada keyakinan atau agama lain yang Ibu anut? Nggak ada Sus. Baik Ibu, seberapa pentingnya keyakinan atau agama Ibu dan bagaimana Ibu memaknai kondisi Ibu saat ini? Jadi Sus, agama itu sangat penting banget ya buat saya. Terus misalkan sekarang saya dikasih sakit sama Allah gitu, mungkin ini emang ujian dari Allah untuk ngingetin saya gitu, untuk saya terus berdoa sama Allah. Baik Bu, jadi dengan kondisi saat ini Ibu merasa sebagai suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Untuk kemudian bagaimana Ibu memaknai ujian tersebut? Jadi selama sakit ini saya menjadi semakin sadar gitu Sus, bahwa agama itu memang sangat penting bagi saya. Jadi selama saya sakit ini saya terus meningkatkan ibadah saya, terus saya juga memperbanyak zikir. Mungkin dengan ujian ini Allah itu kangen mungkin sama saya Sus. Baik Bu, jadi Ibu sudah memiliki pandangan yang positif ya Bu ya terhadap penyakit ini. Jadi Ibu menganggap bahwa sakit Ibu ini adalah sebagai ujian dari Allah. Selain itu juga Ibu terus berusaha melakukan usaha-usaha untuk melewati ujian ini dengan baik. Oke Bu, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan Bu? Seperti misalnya Ibu mengikuti pengajian rutin, seperti itu? Sebelum sakit saya biasanya ikut pengajian rutin setiap minggu di masjid Sus, sama ibu-ibu pengajian lain gitu. Terus biasanya setiap hari Jumat saya rutin ikut acara Jumat Berkah dengan komunitas RW. Selain itu juga saya dan suami sering menghadiri kajian setiap minggu sekali di kantor suami saya. Jadi tapi semenjak sakit gitu saya udah nggak pernah ngelakuin kegiatan tersebut Sus. Wah, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sangat aktif sekali. Nah, kalau sekarang Bu, bagaimana Bu kegiatan sehari-harinya? Apakah misalnya sholat 5 waktunya masih terus dilakukan? Alhamdulillah sih Sus masih terlaksana gitu semuanya, kecuali kalau misalkan emang saya lagi berhalangan aja. Begitu ya Bu ya. Nah, untuk selain dari ibadah wajibnya, apakah ada Bu? Paling saya tambahnya dengan yang sunahnya Sus, misalkan kayak
duha, terus saya tadarus setelah sholat gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, kira-kira bagaimana nih kami dari petugas kesehatan dapat membantu Ibu? Misalnya nih selama Ibu dirawat di rumah sakit ini ada perubahan tidak Bu terkait dengan kegiatan keagamaan atau mungkin bagaimana Ibu memaknai hidup? Apakah itu ada perubahan Bu? Kayaknya sih ada ya Sus, soalnya biasanya kan saya sholatnya itu seperti biasa gitu, tapi selama saya sekarang bed rest ya mau nggak mau gitu saya sekarang sholatnya itu sambil tiduran. Terus saya juga bingung gitu gimana cara udunya, sedangkan saya ke air juga susah gitu ya Sus. Terus agak bingung juga gimana posisi sholat yang benar gitu kalau misalkan tiduran. Oke, berarti mungkin nanti dari kami bisa membantu supaya dalam beribadah lebih yakin ya Bu ya. Seperti misalnya sholat dalam keadaan duduk atau tiduran itu posisinya seperti apa, kemudian untuk wudhunya bagaimana. Dan untuk sedikit informasi nih Bu ya bagi Ibu, nanti karena Ibu tuh sedang bed rest ya Bu ya, sehingga tidak bisa ke air, Ibu nanti bisa bertayamum seperti itu ya Bu ya. Dan apakah Ibu membutuhkan rohaniawan Bu? Boleh Sus, saya sepertinya butuh sekali rohaniawan untuk saya bertanya-tanya mengenai gimana sholatnya ataupun misalkan cara wudhunya gitu Sus. Baik Ibu, kalau begitu nanti saya akan sampaikan ya Bu ya kepada rohaniawan untuk datang ke sini. Jadi nanti rohaniawan akan menjelaskan secara rinci ya Bu ya, kayak misalnya teh wudhunya seperti apa, posisinya itu bagaimana, sehingga Ibu nanti mungkin dalam beribadah lebih tenang ya Bu ya. Nah Ibu, alhamdulillah nih kita berbincang-bincangnya telah selesai dan semua pertanyaannya juga sudah saya sampaikan kepada Ibu. Bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi kepada saya? Sepertinya sudah cukup Sus. Baik, Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah tadi kita berbincang-bincang? Alhamdulillah Sus, saya jadi agak lega gitu ya. Sekarang juga saya bisa nanya nanti ke rohaniawan gimana tentang sholatnya, terus gimana cara wudhunya gitu Sus. Baik Ibu, nanti pukul 1 siang saya akan kembali ke sini ya Bu ya bersama rohaniawan. Jadi nanti saya akan antarkan rohaniawan atau ustadz itu ya Bu ya kepada Ibu untuk menjelaskan lebih lanjut. Baik Ibu, karena memang sudah selesai, waktunya juga sudah habis dan Ibu juga tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saya izin pamit ke ruangan ya Bu ya. Nanti kalau Ibu membutuhkan apa-apa, Ibu boleh pijit bel di pinggir bed Ibu, nanti saya akan ke sini ya. Baik, kalau begitu saya pamit Ibu, kembali ke ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Sus. Sama-sama Bu. Setelah kita kembali ke ruangan dan melakukan cuci tangan, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pendokumentasian. Pendokumentasian ini terdiri dari nama klien, nama rekam medis, masalah klien, tindakan apa yang sudah tadi kita lakukan, kemudian respon yang terdiri dari respon subjektif dan juga objektif. Kemudian kita tulis juga rencana tindak lanjut. Setelah itu kita tidak lupa untuk menulis tanggal dan jam, nama, serta kita tanda tangan pada catatan keperawatan.